Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 2 yang soleh dan solehah? Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tentang karakteristik keberagaman individu di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar keberagaman karakteristik di lingkungan keluarga. Apa sih keberagaman karakteristik individu? Karakteristik individu adalah perbedaan individu yang satu dengan individu yang lain. Sedangkan apa sih keberagaman individu? Keberagaman individu adalah berbagai karakteristik seseorang yang berada di suatu lingkungan tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar keberagaman karakteristik individu di Indonesia. Apa saja sih keberagaman karakteristik individu di Indonesia? Yang pertama, keberagaman fisik. Kedua, keberagaman kegemaran. Ketiga, keberagaman agama, ada juga yang keberagaman usia dan keberagaman suku bangsa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman fisik. Keberagaman fisik itu terkait dengan tubuh kita. Contohnya, perbedaan rambut, keberagaman bentuk rambut. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal. Kemudian, keberagaman berat badan, ada yang kurus, ada yang gemuk. Keberagaman warna kulit, ada yang kulitnya hitam, ada yang coklat, ada yang kuning langsat. Kemudian keberagaman bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, masih banyak lagi. Jenis kelamin termasuk keberagaman fisik juga loh, yang kemarin laki-laki dan perempuan juga termasuk dalam keberagaman fisik. Nah, sekarang keberagaman kegemaran ada banyak juga loh. Contohnya keberagaman hobi. Ayo coba hobi kalian apa? Ada yang hobi membaca, ada yang hobinya mancing, ada juga yang hobinya sepak bola, ada yang hobinya sepeda. Kalian bisa menyebutkannya sendiri. Kemudian keberagaman mainan kesukaan. Bisa kalau perempuan sukanya main apa? Boneka. Kalau laki-laki bisa bermain robot. Perempuan bisa main masak-masakan, laki-laki bisa bermain kelereng dan juga bermain layang-layang. Sedangkan keberagaman makanan kesukaan ada juga banyak sekali. Contohnya ada yang suka soto, ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, sate. Banyak sekali, kalian bisa menyebutkan sendiri. Nah, sekarang di Indonesia juga ada keberagaman agama. Agama di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berbeda agama, berbeda juga tempat ibadah dan hari rayanya. Sekarang kita mulai dari agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya ada di masjid, betul. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian agama Kristen dan Katolik tempat ibadahnya ada di mana? Kristen dan Katolik ada di gereja. Hari rayanya Natal. Hindu tempat ibadahnya ada di pura. Hari rayanya Nyepi. Sedangkan agama Buddha ada di wihara. Hari rayanya Waisak. Kalau Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Hari rayanya Imlek. Ada keberagaman agama, di Indonesia juga ada keberagaman usia. Seperti kemarin di lingkungan keluarga ada 3 keberagaman usia. Yang pertama anak-anak. Anak-anak dari usia 0 sampai 12 tahun, dari lahir sampai 12 tahun. Kemudian remaja dari usia 15 tahun sampai 17 tahun. Dewasa dari usia 18 tahun sampai 18 tahun ke atas. Sekarang kita belajar keberagaman yang lain, yaitu keberagaman suku. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Nah, sekarang kita belajar contohnya sedikit aja ya. Yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa berasal dari mana? Dari Jawa. Suku Sunda berasal dari mana? Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Kalian bisa membaca buku sendiri dan juga bisa mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia yang lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu berbagai macam keberagaman karakteristik individu di Indonesia. Untuk itu, pelajaran muatan PPKN pada hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Alhamdulillah, hari ini kita mulai belajar kembali tema 3 subtema 2. Hari ini Bu Guru ingin melanjutkan materi tentang mengenal kelompok uang. Jadi muatan matematika. Selamat mendengarkan dan dipelajari baik-baik ya nak. Oke anak-anakku, kita mulai belajar ya. Kita belajarnya muatan matematika. Dengarkan baik-baik ya nak. Yaitu tentang nilai kelompok pecahan uang. Apa saja nilai kelompok pecahan uang itu? Kita sudah kemarin mengenal nilai uang. Hari ini nilai kelompoknya atau nilai yang punya kelompok yang sama. Seperti apa? Coba perhatikan gambar yang akan Bu Guru tampilkan. Di sini ada tentang teks bacaan. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu agar tahu berapa masing-masing uang jajan atau uang saku mereka. Dibaca bareng-bareng ya. Uang saku, judulnya uang saku. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Jadi, uang saku mereka berbeda. Siti, Dayu, dan Beni. Coba kita perhatikan uang sakunya berapa saja ya. Uang saku Siti, coba. Dia ada berapa? 500-nya ada berapa? Uang Dayu berapa? Uang Beni juga berapa? Uang saku Siti dulu. Uang saku Siti pecahan 500-annya ada 4. Sedangkan uang saku Dayu pecahan 500-annya ada 2, sedangkan 200-annya ada 5. Terakhir uang sakunya Beni, uang 1000-an koin atau uang pecahan koin 1000-an itu ada 2 keping. Coba anak-anak hitung berapa masing-masing uang saku mereka. Sudah dihitung anak-anak? Ternyata kita hitung ya. Uang saku Siti tadi 500-annya ada 4, itu sama aja artinya 4 kali 500 itu sama dengan 2000. Sedangkan uang sakunya Dayu 200-nya tadi ada berapa? 5, berarti 2 kali 500 itu 1000. 500-nya ada 2, berarti 5 dikali 200 sama dengan 1000 juga. Ternyata kalau sudah dijumlahkan hasilnya 2000. Ternyata. Kemudian uang saku Beni 1000-annya ada 2. Ternyata setelah dihitung semuanya ada 2000. Jadi uang saku mereka itu sama anak-anak, yaitu 2000 rupiah. Ini tadi salah satu contoh kelompok nilai uang yang sama. Mereka sama-sama punya nilai uang yaitu 2000, tapi pecahannya berbeda-beda. Jadi hari ini kita akan belajar itu ya anak-anak. Coba sekarang perhatikan. Coba kalau kalian suruh memasangkan bagaimana? Ini hampir sama seperti tadi. Bedanya ini hanya memasangkan dengan nilai yang sama. Coba soal pertama 500. Dia punya kelompok nilai yang sama yaitu dengan 200-an 2 dan 101. Kejadiannya hasilnya sama dengan 500 rupiah. Sedangkan 1000 dia punya kelompok yang sama juga yaitu 500-nya 1, 200-nya 2 dan 100-nya 1. Ini tadi salah satu contoh nilai dengan kelompok uang yang sama. Gitu anak-anak. Jadi ada banyak sekali yang kalian bisa gunakan, kalian bisa lakukan dengan menggunakan uang jajan kalian untuk mencoba mengelompokkan uang dengan nilai yang sama. Jadi Bu Guru harap kalian sudah bisa, nanti bisa dicoba di rumah dengan uang yang kalian punya bersama orang tua atau adik kalian. Begitu anak-anak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar PPKN maupun matematika. Semoga hari ini anak-anakku bisa memahaminya, bisa melakukan apa yang diminta atau apa yang harus dilakukan agar kalian lebih paham lagi dengan materi yang sudah disampaikan Bu Dwi maupun Bu Dani. Setelah ini Bu Guru harap kalian sudah bisa mengerjakan dengan lancar. Demikian tadi anak-anakku, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat lima waktunya ya.